Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, mohon anugerah-Mu kepada kami di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel pada minggu ini terambil dari Bilangan 14 ayat yang ke-17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Bapak Ibu, kesetiaan sangat erat kaitannya dengan pengorbanan. Seseorang dikatakan setia ketika dia melakukan kewajibannya, termasuk menepati janji-janjinya. Walaupun dia mengalami pergumulan, kesusahan, penderitaan di dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang kesetiaan. Firman Tuhan ini adalah bagian daripada cerita tentang 12 pengintai bangsa Israel ke tanah Kanaan, di mana Musa mengutus 12 orang, dan ketika mereka selesai mengintai tanah Kanaan, mereka kembali kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat di sana. 10 dari 12 itu menceritakan bahwa orang-orang di sana sangat besar-besar, malah dikatakan raksasa, dan kotanya berkubu, sehingga yang 10 ini mengatakan bahwa mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan orang-orang Kanaan tersebut. Tetapi 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, berkata bahwa Tuhan akan menolong mereka untuk merebut tanah Kanaan. Bangsa Israel lebih percaya kepada yang 10 orang ini, dan mereka menangis sepanjang malam, dan mereka berikhtiar untuk menggantikan Musa. Mereka mau kembali ke Mesir. Mereka mencari pemimpin yang baru menggantikan Musa. Mereka komplain kepada Allah. Mereka kecewa, mengatakan, mengapa Allah memimpin kami keluar dari Mesir. Ketika kedua orang tadi, Kaleb dan Yosua, mengingatkan mereka supaya mereka tidak berontak kepada Allah, mereka mau melempari Kaleb dan Yosua. Ketika mereka mau melempari kedua orang ini, kemuliaan Tuhan turun atas bangsa itu. Maka bangsa Israel takut, dan Allah berbicara kepada Musa bahwa dia akan menghanguskan, menghancurkan, membinasakan bangsa Israel. Musa yang penuh kasih itu memohon anugerah Tuhan, meminta pengampunan dari Allah. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini diberi tema oleh HKBP, kesetiaan Allah. Tema ini mau menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, walaupun harus menderita. Itu mau diangkat oleh tema ini. Tema ini mau mengajak kita supaya kita tetap bersandar, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang setia. Kalau tema ini mau mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, maka timbul pertanyaan, mengapa disebut bahwa Allah adalah Allah yang setia? Firman Tuhan tadi menjelaskan paling sedikit 2 alasan mengapa Allah itu disebut Allah yang setia. Alasan yang pertama adalah karena pengampunan Allah melimpah atas bangsa Israel, atas seluruh manusia. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-19, dan kalau kita lanjutkan ayat yang ke-20, Bapak Ibu sekalian. Allah sangat kecewa kepada bangsa itu.
Sehingga di ayat 11 dan 12 dia berkata kepada Musa bahwa dia sangat kecewa, dia dinista oleh bangsa itu. Walaupun bangsa itu telah melihat kemuliaan Tuhan, Allah berkata, sampai kapan mereka mau taat kepada saya, mau mengikuti saya, mau percaya kepada saya, walaupun mereka telah melihat mujizat-mujizat yang saya buat. Allah sangat kecewa, dia dinista oleh bangsa itu. Namun ketika Musa minta ampun kepada Allah, kasih Allah yang tidak terukur itu, kasih pengampunan yang melimpah itu, turun serta kepada bangsa Israel. Dia mau mengampuni bangsa itu. Kalau kita melihat ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia. Sehingga ketika orang-orang berdosa itu datang kepada Allah memohon pengampunan, hati Allah luluh. Dia tidak akan mungkin tidak memberi pengampunan. Itulah yang juga ditulis oleh Yesaya dan dalam ayat ke-18 pasal 1 yang mengatakan bahwa jika engkau datang kepada Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Bapak Ibu sekalian, Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan mungkin membatalkan kasih-Nya yang luar biasa itu. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Apapun dosa kita, Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Hal yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, adalah penyertaannya tak berkesudahan. Tak putus-putusnya penyertaan Allah. Itu kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian di dalam ayat yang ke-19. Musa berkata, seperti engkau mengampuni bangsa ini, mulai keluar dari Mesir sampai dengan saat ini, ampunilah mereka. Artinya apa? Bahwa bangsa itu sudah sering mengecewakan Tuhan. Bahwa pengampunan daripada Allah sudah bolak-balik diterima oleh bangsa itu. Namun Allah tetap senantiasa menuntun bangsa itu, membawa bangsa itu menuju tanah Kanaan. Allah tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah ingkar janji. Mari, jangan kita tiru 10 orang pengintai itu yang tidak yakin akan pertolongan Tuhan. Tapi mari kita meniru Kaleb dan Yosua yang berkata, jikalau Tuhan ada sama dengan kita, pasti kita akan bisa melewati rintangan ini. Bapak Ibu, saat ini ada rintangan di depan. Corona sedang menghadang kita. Mari kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita melewati ini. Oleh karena itu mari kita tetap berharap, bergantung kepada Dia, karena Dia akan menolong kita. Bapak Ibu, kita perlu juga mengingat, memang Allah Maha Pengampun. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mengetahui bahwa pengampunan itu ada, dia tidak pernah datang minta ampun, hukuman akan tetap terjadi kepadanya. Demikian firman Tuhan tadi. Saya akan mengakhiri khotbah singkat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa khotbah singkat hari ini mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah itu tak terukur. Ada 2 hal dijelaskan oleh firman Tuhan malam ini untuk membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Yang pertama adalah bahwa pengampunan Allah berkelimpahan. Pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Yang kedua, firman Tuhan ini mengatakan bahwa penyertaan Allah untuk selama-lamanya, pemeliharaan Allah untuk selama-lamanya bagi umatnya. Walaupun bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap menyertai mereka ketika mereka datang mohon ampun kepada Tuhan. Mari, datanglah kepada Tuhan. Andalkanlah Dia seperti Kaleb dan Yosua. Yakinlah bahwa Dia akan menyertai engkau. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Yakinkan kami bahwa Engkau akan tetap menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu
pada khotbah epistel minggu depan.